Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib yang sangat banyak malam hari ini hadir. Saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Para pejabat sipil TNI Polri, wabil khusus Bapak Camat Pasar Minggu, pengurus NU dan Ansor yang hadir. Pastinya yang harus saya sebut, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Tatang, Kasat Kornas Banser pada masanya. Beliau tetap Kasat Kornas, kalau sekarang cuma penggantinya itu. Ada Kiai Haji Miladi, ada Kiai Yunus Sasi, ada Habib Hamid, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, insyaallah semua yang hadir di majelis maulid guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Hussein. Insyaallah semoga semuanya yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Malam hari ini sesungguhnya berat saya bicara di kediaman guru kita ini. Karena Kiai Abdul Hamid Hussein ini ulama yang ketika beliau hidup dan sudah wafat masih tetap membuat hati-hati manusia datang kepadanya, Masya Allah. Jadi lidah ini keluh untuk bicara ini malam hari ini. Kallat lisani anil kalami amamahu kasukuti bikrin hina yus'alu idnuha. Kallat lisani, berat lisanku, anil kalami amamahu, berbicara di depan beliau ini, walaupun beliau sudah wafat, seperti ada hadir di sini. Kasukuti bikrin hina yus'alu idnuha, seperti seorang perawan, beratnya ngomong kayak perawan, hina yus'alu idnuha, ketika ditanya, dimintai izin untuk dinikahkan nama bapaknya. Perawan kalau ditanya sama bapaknya, lu mau nggak gua kawinin sama si siapa namanya, si Pulan? Mau bilang mau, malu. Mau bilang enggak, takut, diem aja. Makanya dalam kitab-kitab fikih, diemnya perempuan yang masih perawan waktu ditanya mau dinikahkan, itu sebenarnya bilang iya. Nah, itu beratnya lisan saya begitu. Jabalun tawadha'a lil haqiri fayurfa'u, dzikrun kasyamsin la yuraddu bidhawiha. Beliau ini jabalun, laksana gunung. Ini tasbih baligh. Dibuang ada tuh tasbihnya dan wajah syabahnya. Kalau orang belajar balaghah begitu. Kiai kita Kiai Abdul Hamid Hussein ini jabalun, laksana gunung.
Tawadha'a lil haqiri, beliau mau tawadhu' lil haqiri pada orang rendah model saya. Masya Allah. Pertama kenal beliau ini beberapa tahun silam ketika pertama diminta kemarin. Khutbah Id di Masjid Al-Fajri. Dikirimlah itu utusan ke rumah saya. Padahal saya ini levelnya masih bocah. Beliau Masya Allah ulama sepuh, dikirim itu. Ini sama kayak Bang Haji Tatang ngirim ke rumah saya belum ceramah, kue udah banyak dikirim kemarin mau buah. Kata saya ini murid kayak gurunya, kata saya. Fayurfa'u, maka diangkatlah sebutannya. Ki Abdul Hamid, Ki Abdul Hamid, Ki Abdul Hamid, Pasar Minggu. Kasyamsin, sinar beliau, laksana matahari, la yuraddu bidau'iha, ketika dia bersinar tak ada yang bisa menghalangi. Masya Allah. وهو الذي من لا يجيب لعاذل وهو الذي جمع القلوب لربها وهو الذي, beliau adalah orang alladzi la yujibu li'adilin, yang ketika dicela orang tak pernah menjawab. Masya Allah. Wa huwa alladzi jama'al quluba li rabbiha, beliau adalah orang yang menggabungkan, mengumpulkan hati-hati orang yang cinta pada Allah, pada Tuhannya. Saya tahu orang yang datang kemari ini orang yang insya Allah cinta pada Allah. Dari wajahnya kelihatan ini, wajah-wajah yang diajak zikir kuat, dari wajahnya ikhlas-ikhlas. Dari wajahnya kelihatanlah intinya, rata-rata juga Al-Quran di luar kepala semua ya ini. Di luar kepala kan ini. Kepala di mana, Quran di mana. Kadang ngaji di sini sampai malam sabar, berat Pak. Saya yang kurang satu, kalau diajak melek saya udah gak kuat. Makanya saya kadang-kadang ingat guru saya yang lain, Muallim Syafi'i Hadami, yaitu kalau beliau kan dahsyat. Punya guru-guru, punya ulama-ulama seperti Ki Abdul Hamid Hussein, seperti Muallim Syafi'i, lalu kedah jatuhnya model saya. Ya Allah. Muallim Syafi'i Hadami dulu sehari paling dikit 5 majelis, paling dikit. Beliau pernah bilang pada saya waktu lebaran saya ke rumah Muallim Syafi'i Hadami, Zul, karena beliau dengan ayah saya dekat. Ayah saya dulu waktu beliau ngarang kitab Tawdihul Adillah, itu ayah saya yang menjadi editor. Editor itu merapikan. Yang nulis Muallim Syafi'i Hadami, kalau ada orang nanya terus dijawab, lalu dikirim ke rumah ayah saya di Priok. Ayah saya dulu ngajar di radio namanya Kencana Bahari dulu di Priok. Muallim Syafi'i ngajar di radio namanya Cendra Wasih, kan begitu ya? Entah gimana ceritanya beliau kok bisa kenal nama ayah saya, padahal beliau orang Betawi, ayah saya orang Pekalongan, ibu saya orang Banten. Mungkin yang bisa menjelaskan ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh, jiwa-jiwa manusia itu bergerombol, berombongan. Fama i'talafa fiha fama Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Al-arwahu junudun mujannada fama talafa fiha talaf wa ma tanakara fiha ikhtalaf. Kalau yang cocok ketemu, gabung. Jiwa manusia Pak. Ini kalau orang yang hatinya senang ibadah, rombongannya, ya begini. Diajak ngaji, biar tadi senderan gak dapat, kan ada yang gak dapat senderan ini ya. Kalau yang dapat senderan lumayan. Kalau yang gak dapat pegel gak kira-kira? Cuman karena senang tetap ditungguin ngaji. Betul? Lah ini yang namanya membuat Anda semua tadi kumpul itu karena cocok hatinya.
Kalau yang dibawa ke sini, orang yang senang bangsa hiburan, nyanyi, karaokean, dangdutan, udah pegel banget nih kayak begini. Tadi habis zikir, maulid. Habis maulid, doa. Ini wiridnya kiainya lama lah gitu tadi. Dia nggak tahu, yang dibaca itu doanya doa simtud duror. Kalau yang nggak demen, dia pasti pulang. Tapi karena Masya Allah tadi, rohnya nyambung. Beliau orang Betawi, ayah saya orang Priuk nyambung. Ketemu tuh. Jadilah editor kitab Taudhihul Adillah. Kadang-kadang kata orang-orang tua di kampung saya di Warakas Kiai. Makanya saya kalau ditanya, ente anak mana? Anwar, anak Warakas. Saya anak Warakas Priuk. Pak Ari Wibowo dulu pernah jadi wakil camat di Priuk ya Pak ya? Pak Camat ini. Saya lupa, beliau kayaknya pernah di Priuk itu dulu. Ya. Itu dulu dibawa nih dari Gandaria ke Priuk. Nah, saudara-saudara, ada orang seperti Muallim Syafi'i Hadzami yang ahli istiqomah ngajar ngajinya. Ada ulama yang kayak beliau tuh, ngajinya istiqomah sehari paling dikit 5 majelis. Kali 7 hari. Berapa tuh? 35. Itu 5 paling dikit. Kadang-kadang 6. Maka dulu kalau penutupan pengajian mu'alim biasanya dibawa ke puncak. Gitu ya. Ada 42 majelis kumpul. Ya Allah, ada ulama seperti beliau ini. Satu hari saat saya lebaran ke sana, beliau bilang, Zul, aneh kalau bangsa wiridan, kalau bangsa puasa nggak kuat. Termasuk sholat sunnah, ya dikitlah sholat sunnahnya. Lalu beliau mengutip satu bait dalam kitab Burdah, Qasidah Burdah. Apa beliau? Wala tazawwadtu qablal mauti nafilatan walam usalli siwa fardhin walam asumi. Kata beliau, wala tazawwadtu qablal mauti nafilatan. Zulfa, saya ini tidak banyak menambah ibadah saya dengan ibadah sunnah. Saya sholat yang fardu-fardu aja. Itu tawaduknya mu'allim, tawaduknya. Saya yakin mu'allim Syafi'i sholatnya nggak cuma wajib, pasti ada sunnahnya. Betul atau tidak? Puasa juga insya Allah lah. Pasti ada sunnahnya. Cuman beliau tawaduk. Walam usalli siwa fardin walam asumi. Saya tidaklah berpuasa kecuali yang fardu-fardu saja termasuk sholat. Cuma saya berharap pada amal saya ini Zul. Saya kalau habis isya kelar ngaji rutin. Beliau kan ngaji-ngaji model begini, kayak kita malam nih jarang mu'alim. Kalaupun datang biasanya jam 11 udahan mu'alim Syafi'i. Mu'alim gak mau nih ngaji maulid begini kelar jam 1 gak mau. Setengah 12 itu paling malam, setahu saya. Kenapa? Karena beliau punya tugas pulang sampai rumah mutolaah kitab. Baca kitab mutolaah tuh. Buat bahan ngajar besok. Itulah orang alim. Kalau penceramah maulid, ayatnya 1 dipakai muter 2 bulan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nah, sama kayak qori. Qori ini dia baca Quran ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Enggak ada yang protes kan? Enggak ada yang protes ayatnya itu. Kalau mu'alim enggak baca kitab, Pak. Yang dibaca susah-susah, Uqudul Juman, Jauharul Maknun, Sulamul Munawwara, kitab-kitab yang zaman sekarang ini udah jarang orang ngaji, beliau baca. Nanti kitab-kitab fikih yang besar-besar beliau baca, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in. Bahan yang buat besok ngajar, beliau baca malam ini. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada muallim, dijawab malam hari itu, buka-buka kitab untuk jawab. Karena beliau nggak mau menjawab pertanyaan yang beliau tidak yakin jawabannya. Lalu menjawab mujazafatan secara spontan nggak mau. Sebab kalau ada orang ditanya, asal ditanya jawab, itu bukannya pinter, ngawur tuh pasti orang.
Kalau orang yang alim, hati-hati. Imam Malik ditanya 52 masalah, jawab hanya sekitar 36. Wa qala fil baqi la adri. Sisanya beliau bilang saya enggak tahu. Pernah Imam Malik atau Imam Syafi'i ditanya satu masalah, enggak dijawab satu masalah. Lalu yang nanya bilang, wahai Imam, masa pertanyaan gampang ini kok enggak dijawab? Gampang kata ente. Bagi saya menjawab begini nih, resikonya dunia akhirat. Berat tuh. Ulama begitu Pak. Kamu alim begitu. Ditanya kalau susah, nanti dulu dijawab minggu depan. Saya baru selesai baca kitab dari pulang ngajar rata-rata jam 10, setengah 12 paling malam sampai jam 2. Istri saya udah gak kuat nemenin, kata Muallim Syafi'i Hadami. Teman setia saya cuma 2. Al-ghahwatu wal ududu. Al-ghahwah wal udud. Kopi dan rokok. Jadi tadi pagi saya baru ketemu, ngobrol sama Kiai Ma'ruf Amin sama Kiai Afifuddin Muhajir Al-Faqihil Usuli, seorang ahli fikih dan ahli usul, ulama NU yang masih ada nih, alim fikih, ahli usul, tinggalnya di situ Bondo. Beliau ngarang kitab tadi diberikan pada Kiai Ma'ruf, nama kitabnya Taisirul Usul fi Ilmil Usul. Kata beliau, Masya Allah zaman dulu tuh ada kiai namanya Kiai Hasan Saifur Rijal Genggong. Alim itu. Ya mirip mualim itu, kalau udah ngaji kitab, temennya cuman al-ghahwah, apa namanya? Wal udud. Kata Kiai Hasan Saifur Rijal, nih rokok nih, kalau saya nemu dalilnya saya mewajibin nih, cuman gak ketemu aja dalilnya. Ya Allah. Ulama itu. Ini mualim. Ada ulama yang ahli seperti ini Pak. Dan ini sekarang sudah mulai langka. Jakarta nggak punya lagi ulama seperti Muallim Syafi'i Hadami. Kemarin kita kehilangan ulama yang juga istiqamah Jakarta. Siapa namanya? Kiai Sofwan Nidhami. Saya dengar saat mau perjalanan saya ke Brunei, nangis saya. Karena terakhir saya ke sana 2 tahun lalu tuh ke rumahnya. Beliau syukuran musallanya dibangun, ngundang saya. Masya Allah. Cari susah kiai yang istiqomah baca kitab. Lah inilah ulama yang mewarisi Nabi, yang menguswai Nabi di bidang ilmu, istiqomah ngajar. Karena Nabi dulu juga istiqomah ngajar. Sebagai apa? Sebagai rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab. Bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu, jadilah kalian rabbaniyin. Ulama Rabbani. Kalian disebut ulama Rabbani bima kuntum. Baknya bak sababiyah, maknya ma masdariyah. Bima kuntum tuallimunal kitab. Selama kalian istiqomah ngajar ngaji kitab. Jadi ulama disebut Rabbani atau murabbiin selama ngajar kitab. Wabima kuntum tadrusun, dan selama istiqomah mendaras dan mutolaah baca kitab. Ulama yang kayak begitu nih sekarang udah mulai jarang. Saya sering kalau ceramah di Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk waktu di Rembang. Orang kan sering membanggakan ulama-ulama Jawa Tengah, Jawa Timur. Dalam bait-bait syair saya memang sebut. Ulama sono emang hebat-hebat, tapi saya bilang Jakarta, kampung saya, punya Muallim Syafi'i Hadami. Ngajinya gak kemana-mana, di Jakarta aja beliau kan, tapi alim. Kenapa? Karena orang Betawi zaman dulu remajanya ke sono kemari, dia bawa kitab ngajinya ke rumah muallim ini, guru ini, guru ini. Sekarang remaja ke sono kemari, yang dibawa ngaji bendera.
Betul apa enggak? Bendera dia. Selawatan. Ini yang bilang Kiai Salim Na'i ini waktu itu saya pernah bareng. Kata Kiai Salim Na'i tahu kan? Tebet tempatnya guru Kiai Miladi. Aneh waktu zaman kecil dulu katanya ngaji ke sono kemari yang dibawa kitab. Sekarang saya lihat kata beliau, aneh lihat anak remaja ke sana kemari ngaji yang dibawa apa namanya? Bendera gede-gede gini. Ya bukan berarti selawatan jelek, enggak, selawatannya bagus. Tapi kemudian nganggep kalau udah selawatan udah ngaji, lah itu salah. Selawatan syai'un wal ngaji syai'un akhor. Selawatan itu sesuatu, wa ta'allum, ya belajar ngaji itu sesuatu yang lah saya juga senang selawatan. Tapi ngaji saya ngaji kita. Zaman mondok ya kita juga hafal semua lagu-lagu dulu. Saya mau lagu selawatan model apa? Ada model India, bisa. Model Cina apa namanya? Bisa gitu kan. Tapi kalau bab ngaji. Selawatan itu kan bagian daripada apa ya? Saat kita berzikir itu menghilangkan susah, Pak. Baru tadi saya ngaji kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani namanya Nasaihul Ibad. Pada al-maqalat tsaniyata asyarata, pada makalah yang ke-12 beliau katakan ada 3 perkara yang di situ tufarrijul ghusas au takshiful humum, yang bisa menghilangkan kesusahan kita. Salah satunya apa? Zikrullah, berzikir pada Allah dengan bacaan zikir apa saja termasuk selawatan. Orang selawatan, orang baca la ilaha illallah, susahnya insya Allah hilang. Amin. Makanya guru kita kalau di sini, Muallim Ki Abdul Hamid Hussein, kalau Anda datang ke sini yang pada punya masalah, diajak zikir sama beliau, susahnya hilang enggak? Kesusahannya hilang enggak? Minimal pas di sini hilang. Ya betul, minimal pas di sini kesusahannya hilang. Ya pulang mungkin ada lagi. Minimal gitu saya bilang lu selawatan begitu. Ada orang kena pinjol, kan lagi rame sekarang judol. Gara-gara judi kemudian kena apa namanya pinjol. Lalu dia selawatan, itu minimal pada saat itu uteknya hilang. Orang Jawa ini kebetulan saya dengar di Pekalongan, selawatan kok judulnya pinjol. Pala gua pusing, pala lu gimana? Cuman pakai bahasa Jawa. Ndasku mumet ndasmu piye, ndasku mumet ndasmu piye, ndasku mumet ndasmu piye, ndasku mumet ndasmu piye. Salatullah Salatullah ala Yasin. Dia lanjut selawatannya. Rupanya dia utangnya banyak gara-gara pinjol Pak Polisi. Ono rondo bertuku pentol. Pentol itu cilok. Orang Sunda bilang apa namanya? Cilok. Orang Jawa bilang apa? Pentol. Rondo tahu nggak rondo? Janda tahu ya? Ono rondo bertuku pentol, pentole tiba disenggol dulur, ati nelongso mikiri pinjol, tekan tua ora bisa nyaur. Paham gak lo? Rek Betawi mana paham? Nah ini Pak, selawatan boleh. Emang selawatan itu zikrullah tadi. Takshiful humum. Menghilangkan apa namanya? Susah.
Orang memang kalau udah selawatan asik Pak, itu alamiah. Saya tahu kita tuh perlu selawatan, perlu. Sebab itu salah satu media yang membuat kesusahan dunia akhirat urusan kita hilang. Maka saya maklumin kalau ada ibu-ibu senang selawatan, bapak-bapak, remaja maklumin. Tapi tolong ilmu yang ngaji jangan tidak. Ulama seperti Muallim Syafi'i Hadzami, ulama rabbaniyin. Itu yang menggantikan Nabi. Dulu Nabi rutin ngajar ngaji. Sahabat-sahabatnya pinter-pinter kemudian menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Sampai kemudian Islam ke Indonesia ya karena ada ulama rabbaniyin. Atau disebut murabbiyun. Sekarang ulama yang murabbiyun mulai jarang di Betawi. Yang banyak nih kalau musim pilkada namanya ulama mulabbiyun. Nol 01 atau 03 di sini. Itu namanya ulama apa namanya? Mulabbiyun. Tukang apa namanya? Lobby. Tukang ngaji kayak mualim enggak ada. Padahal ini Pak yang menyebabkan Islam nyebar. Ya Allah, saya sampai NTT. Saya sampai Papua, di mana di sana Islam minoritas. Itu karena saya temukan orang-orang yang semangat melanjutkan dakwah Nabi menjadi murabbiyun. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Sampai Maluku sono, ya Allah, ada alumni pesantren dari Jawa. Dia di NTT, di daerah di mana Islam minoritas di Soe. Saya temukan santri alumni Pondok Langitan. Kerjanya jualan gorengan dia. Tapi kalau sore dia buka TPA sama madrasah dinia. Anaknya orang Islam belajar ngaji. Ini yang menyebabkan Islam nyebar. Ada ulama rabbani. Makanya kita harus bagi tugas. Kiai-kiai yang kayak begini nih tolong hormati. Jangan cuman penceramah model saya. Saya kadang-kadang lihat kalau penceramah, kalau udah mulai terkenal dikit, kayaknya diagung-agungkan. Guru ngaji rutin di kampung situ kagak begitu dihormati. Padahal ini yang ngajarin kita baca Quran. Ngajarin kita ngerti sifat 20. Allah wujud kidam baqa. Qiyamuhu wahdaniyah ilmu basar kalam aliman hayyan sami'an. Lah ini Rabbani. Lah baru alhamdulillah Indonesia tak pernah kehabisan ulama-ulama selain Rabbaniyin walaupun sekarang berkurang. Kita juga sebenarnya Indonesia tak pernah kehabisan ulama seperti beliau. Ya Abdul Hamid Hussein. Ya beliau Rabbaniyin juga tapi hukama. Bedanya hukama, orang alim, ulama yang hukama itu apa? Orang yang kalau datang ngaji ke beliau, hati adem. Tadi tuh, Syekh Nawawi mengutip ungkapan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Ada 3 perkara yang bisa membuat hati orang sedihnya hilang. 1, tadi apa namanya? Zikrul. Kedua apa? Waliqa'u awliyaih, bertemu para kekasih Allah. Memandang wajah-wajah orang soleh, udah nikmat banget. Ngeliatin doang itu udah enak orang soleh. Kalau Anda bertemu orang, dilihat wajahnya, bikin hati enak, itu berarti soleh. Tapi kalau bikin perut senep, kalau lihat wajahnya bikin kita hati tenang, senang gitu. Hilang susah kita memandang wajahnya aja senang. Berarti kekasih Allah.
Belum lagi kalau beliau berbicara, wa kalamul hukama. Orang bijaksana itu lain, Pak. Dia selalu mencarikan solusi mana terbaik buat umat. Makanya orang untuk jadi hukama, orang alim yang bijaksana, kata para ulama, butuh jam terbang. Kalau bahasa sekarangnya apa namanya? Butuh jam terbang. Maksudnya bacaannya harus luas. Itu yang dikatakan oleh Said Muhammad dalam ungkapannya yang masyhur, ya. Idza ar-rajulu, seseorang itu, idza tasa'a ilmuhu, jika ilmunya luas. Ittasa'a sadruhu, maka hatinya luas. Maksudnya bijaksana. Wa qalla inkaruhu 'alan nas, sedikit sekali beliau punya sifat ingkar pada manusia. Jadi orang pemaklum, itu ulama yang bijaksana. Siapa yang dicontoh ulama hukama seperti guru kita Ki Abdul Hamid Hussein? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Makanya Anda kalau memandang Nabi, ya, saya bayangin kita ngelihat umat Nabi, ulama yang akhlaknya bagus saja kita kagum gitu loh. Gimana coba dulu ketemu Nabi para sahabat? Nabi, saudara-saudara, Nabi nih. Dalam kitab Bulughul Maram, beliau sedang di masjid. Tiba-tiba datang seorang badui. Masuk ke masjid, di pojokan masjid kencing. Ja'a Arabiyun, datang seorang Arab kampung, badui. Fabala fi ta'ifil masjid, lalu kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, orang melarang bahkan hampir memukulnya. Nabi melarang, da'uh, jangan dipukul, kata Nabi. Tapi dia kurang ajar ya Rasul, di masjid kencing. Iya saya tahu, tapi kau lihat, dia itu orang kampung. Orang badui saudara, itu di rumah kencing dia di kamar. Karena memang dia tanahnya pasir. Dia pikir masjid apa bedanya sama rumah gua, begitu. Lah ketemu orang kayak gini harus kita maklumin. Ilmunya baru sampai situ. Betul apa enggak? Ada orang makanya kalau jadi ustadz jangan galak Pak. Ada ustadz ketemu murid, muridnya enggak cium tangan marah. Jangan, dia belum nyampe ilmunya. Memang murid lain-lain lagunya. Ada yang ketemu guru cium tangan. Ada yang belum, maklumin aja. Yang enggak cium tangan juga belum tentu itu tidak berakhlak. Mungkin dia belum ngerti. Malah saya bilang begini, orang NU biasanya kalau ketemu guru cium tangan. Kalau Muhammadiyah jarang cium tangan. Tapi apakah Muhammadiyah karena ketemu guru nggak cium tangan berarti dia tidak berakhlak? Belum tentu. Saya mau tanya, yang satu cium tangan ketemu guru, yang satunya nggak cium tangan, tapi yang nggak cium tangan ngamplopin, lebih berakhlak mana coba? Hah? Nah, iya, ini maklumin aja jadi orang. Nah, Nabi ngelihat badui kencing ini mau dipukul sama sahabat dilarang, jangan. Kata Nabi cukup kau ambil air, bekas kencingnya siram. Kenapa? Nabi mikirnya panjang Pak. Orang bijaksana, pertama dia badui, belum tahu ilmunya. Kedua, orang kalau lagi kencing, dibentak, mau dipukul lari, takutnya kencingnya jadi acak-acakan, maka dibiarin. Allahu Akbar. Nah, itulah orang bijaksana. Saudara, maka butuh jam terbang. Orang kalau kemudian mau kesusahannya hilang, datanglah kepada ulama-ulama yang hakim, yang hukama. Dan itu juga sekarang udah mulai jarang. Yang ketika Anda datang, nasihatnya membuat hati tentram. Ada orang datang ke guru. Guru, saya kerja di bank. Banknya bank konvensional. Bukan bank syariah, ada ribanya. Gimana itu guru? Tergantung gurunya Pak. Kalau gurunya ini orang alim yang bijaksana, jawabnya enak. Yang repot yang gak bijaksana, duit lu haram semua tuh. Idza ijtama'al halal wal haram, ghullibal haram.
Kalau yang haram campur sama yang halal berarti dianggap haram semua. Saya pernah ketemu orang lagi ngaji begini, tanya sama saya, Pak, dulu saya kerja di bank konvensional. Bagaimana cara menyelesaikan uang haram saya? Maksudnya gimana? Saya bilang, lah saya kerja sekian puluh tahun. Di bank ini uang saya haram semua, karena bank kan riba. Saya balik bertanya sama dia. Ini, bunga bank tuh berapa persen? Paling tinggi setahun 3%, 4%, baik. Itulah yang jelas haram. Udah pasti haram itu. Itu kan uang di bank diputer kadang-kadang buat membiayai tol, betul apa tidak? Bikin tol, bikin perumahan, itu barang halal. Itu enggak kepake tuh kaidah idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Di situ yang dipakai adalah sesuatu yang masih bisa dibedakan, dipisahkan, maka pisahkan. Sama kayak hadis di mana ketika ada fa'rah, kucing jatuh, tikus jatuh di bubur samin, kata Nabi kalau buburnya cair, ya itu berarti najis semua kalau dia mati jadi bangkai. Tapi kalau buburnya itu padat, maka yang cukup yang dibuang ya sekitar tikus dan sekitarnya, yang lain halal karena bisa dipisahkan. Itulah kenapa bank-bank syariah sekarang ini awalnya dulu dari bank konvensional bisa dipisahkan tafriqil halal anil haram. Itu dipisahkan. Ini kalau ulama yang bijaksana enak jawabnya, Pak. Begitu saya jelaskan begitu, alhamdulillah Kiai, ketemu Kiai saya, waduh, tadinya mau saya bakar uang saya. Coba repot. Coba Anda ketemu ulama yang sejuk, yang hukama kayak beliau, ngasih solusi, Pak, solutif. Karena agama ini pada dasarnya tidak menyulitkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menghendaki kalian merasa sulit dengan agama ini. Nggak ada yang susah agama ini. Sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk. Duduknya boleh milih lagi. Sila boleh nggak sholat? Kalau nggak bisa berdiri, boleh nggak duduk sila? Di kursi kayak begini boleh nggak sholat? Selonjor boleh nggak? Masya Allah, agama itu banyak lenturnya. Nah, ulama-ulama yang hakim, bijaksana ini, Anda harus datangi. Yang ketika Anda datang, hati kemudian sejuk, tenang. Saudara-saudara, ulama-ulama semacam ini karena yang dipikirkan dengan umatnya itu satu, pandangan kasih sayang. Hum yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Mereka ketika melihat umat dengan sudut pandang kasih sayang. Makanya guru saya dulu, kalau ngelihat ada ustadz, ada kiai, musuhin orang yang berbeda madhab. Termasuk musuhin orang yang musuhin dirinya. Kita ini muludan. Ada enggak saudara kita umat Islam yang enggak demen muludan? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Bilangnya muludan apa kata dia? Bidah. Lalu kalau kita terpancing bilang, lu yang neraka. Kita benci sama dia, kita habisin dia. Guru saya enggak boleh. Kata guru saya bilang begini, udah, lu gak usah layanin dia. Kalau dia nanya dalil maulid, jelasin aja. Kalau dia nanya dalil tawassul, jelasin aja. Kalau dia nanya dalil salawatan, jelasin aja. Tapi kau tak perlu membencinya. Masya Allah, guru saya. Ketemu ulama-ulama semacam ini, inilah ulama yang hukama, bijaksana. Kenapa begitu Zulfa? Karena yang pengen masuk surga bukan cuman kamu, dia juga pengen masuk surga. Orang Salafi, orang Wahabi sama kayak kamu, dia juga takut neraka. Emang lu doang yang takut neraka? Gitu. Masya Allah. Kalimat ini saya nggak lupa. Yang pengen masuk surga bukan cuman kau saja, dia juga pengen masuk surga. Yang takut neraka bukan hanya kau saja, dia juga takut neraka. Begitu saya disentuh pada hal yang sangat
prinsip, runtuh saya. Mulai sekarang saya nggak perlu jelek-jelekin orang. Gak ada yang tahu juga ntar masuk surganya duluan mana. Betul apa enggak? Dulu katanya ada sebuah cerita imajiner nih, sudah ngaji sama Kiai Miladi. Cerita imajiner itu cerita karangan. Makanya ini nggak ada hadisnya nih. Orang yang namanya dulu di dunia suka ribut, Pak. Ribut antara NU Muhammadiyah, antara orang Betawi sama orang Wahabi, antara orang P3 sama orang Golkar. Antara beda partai ribut, beda pilihan presiden ribut. Ternyata di akhirat ketemu masuk surga semua. Nyesel juga dia. Lu kok masuk surga juga ya Muhammadiyah, kata orang NU. Lalu masuk surga juga kata orang Wahabi ke orang Betawi. Padahal orang Betawi kan isinya bid'ah semua. Dikit-dikit selamatan 7 hari, 40 hari. Orang Betawi begitu. Itu di Basmol, tempat guru Majid, saya punya teman. Itu tahlil mulu asal diajak rapat. Aduh aneh maaf dah katanya ini tahlil kemarin encing, sekarang encang 7 hari, 40 hari. Sampai orang Basmol jadi bercandain. Basmol mah jangan orang, kucing mati jadi tahlilin. Kucing diholin, lu hol siapa lagi nih katanya hol mulu. Saudara-saudara, kata orang Salafi, lu Betawi masuk surga juga. Kaget mereka. Yang beda pilihan dulu. Yang satu milih Bang Anies, satu milih Ahok dulu. Masuk surga juga tuh dua-duanya. Bingung. Begitu mereka bingung, mereka tanya, lu kenapa kita kok dulu bisa ribut ternyata masuk surga semuanya. Akhirnya orang NU cari pimpinannya di surga. Siapa? Gus Dur dicari. Gus Dur mana? Gus Dur nih. Orang Muhammadiyah cari Amin Rais. Orang PDI cari Megawati. Orang Golkar cari siapa? Hah? Soeharto. Akhirnya bingung, para pemimpin ditanya, wahai para pemimpin, kenapa dulu kita di dunia saling menyalahkan, saling menerakakan, ternyata masuk semua ke surga. Para pemimpinnya bingung, para pemimpin bingung, akhirnya mereka sepakat. Di surga bikin acara seminar sehari, mencari jawabannya, kenapa kita masuk surga. Seminar sehari diadakan, masing-masing bicara, Gus Dur bicara, Amin Rais bicara, moderatornya waktu itu MH Ainun Najib. Diskusi itu di surga pakai coffee break, ada istirahatnya, ada ngopinya. Kesimpulan seminar di surga, kesimpulannya. Kenapa semua kita masuk ke dalam surga? Padahal dulu di dunia sering menyalahkan satu sama lain. Ternyata kesimpulannya kita semua masuk ke dalam surga karena 2 hal. 1, mati membawa iman. 2, membawa amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Masya Allah. Begitu saya ingat guru saya bilang sama saya. Bukan cuma lo yang pengen masuk surga. Dia juga sama-sama Islam. Yang takut masuk neraka bukan cuma kau, dia juga sama. Makanya sekarang Pak, gak usah nyala-nyalain orang. Yang penting kalau kita punya guru, punya mursyid, ikutin. Udah yakin, Masya Allah guru saya akhlaknya bagus. Tadi tuh yang diceritakan Kiai Miladi. Orang itu emang ukurannya akhlak. Kata Imam Hasan Al-Basri pada Al-Maqalah Al-Thalithata Asyarah. Dalam kitab tadi itu yang saya sebut Nasail Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip ucapan Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Apa kata beliau? Man la adabalahu la ilmalahu. Orang yang enggak punya adab baik kepada Allah maupun manusia, ilmunya enggak direken. Enggak direken tahu enggak? Enggak dihitung. La yu'taddu bih. Lu biar kata pinter, nggak ada akhlaknya, nggak dianggap. Dulu saya pernah baca dalam satu kitab. Dalam kitab itu, saudara-saudara, dijelaskan pada seorang ulama. Kalau nggak salah Abu Yazid Al-Bustami. Di sono, kampung sono, ada orang soleh. Oh gitu, ya yuk kita paranin. Waktu Abu Yazid masih muda. Diparanin, orang soleh yang katanya luar biasa ilmunya, ternyata lagi di musolanya. Di musolanya itu orang soleh itu, maaf,
ngeludah sembarangan di musola. Cah, cuh, cah, cuh, cah, cuh. Ini sang ulama yang mau ngaji, nggak jadi, balik kanan. Loh kok nggak jadi lu ngaji? Enggak, gue nggak mau ngaji sama orang kayak begitu. Kenapa? Dia adabnya nggak ada pada Allah. La ilma lahu, ilmunya nggak dianggap. Begitu juga orang kalau nggak ada adabnya sama makhluk, nggak dianggap ilmunya. Maka nomor satu adab. Lihat ilmu, oke, pinter, tapi nggak ada akhlaknya nih katanya orang pinter ini. Katanya ustadz, katanya kiai, nggak ada adab. Maaflah siapapun, mau ustadz, mau kiai, katakan mau Habib begitu sekarang, nggak ada akhlak, nggak ada adab, la ilma lahu. Kata Imam Hasan Al Basri, ilmunya nggak dia apa? Nggak direket, nggak ada. Guru kita tahu akhlaknya. Waman la sabara lahu, la dina lahu. Orang yang tak punya sifat sabar ketika dia diuji ala tahammulil balaya wa adzal khalqi. Ketika dia berat menanggung beban musibah, isinya ngeluh terus. Dikasih susah dikit ngeluh, kasih sakit dikit ngeluh. La dina lahu, kualitas ibadahnya enggak direken. Lu sholat rajin, tapi ngeluh mulu. Puasa rajin, tapi apa namanya? Ngeluh mulu, enggak direken tuh sholatnya. Makanya orang yang hebat Pak, adalah orang yang enggak banyak ngeluh. Anda pernah lihat ada 2 orang di rumah sakit. Antri beli obat, sama-sama keluar dari dokter. Yang satu ditanya, sakit apa Pak? Ya sakit tua. Ya dinikmatin aja Pak, Masya Allah. Yang satu, dokternya judes, mana obatnya mahal-mahal. Mana bini gue di rumah galak banget. Wah isinya ngeluh mulu nih orang. Nah, itu keluhannya tak menolong dia. La dina lahu. Nah yang ketiga ini. Waman la wara'alahu. Waman la wara'alahu, orang yang tak punya sifat wara'. Wara' itu apa artinya saudara-saudara? Wara' itu artinya hati-hati pada yang haram, pada yang syubhat. La zulfa lahu, maka dia tak punya kedekatan pada Allah. Orang yang punya kedekatan pada Allah adalah orang yang wara', hati-hati terhadap yang remeng-remeng. Remeng-remeng gak jelas aja gak mau, apalagi yang haram. Maka saya pribadi, saya kalau melihat ada orang rajin puasa, ahli ibadah, kagum Pak. Kagum, ahli wirid kagum. Ngelihat orang pinter, cerdas, kagum. Tapi jujur, saya jauh lebih kagum pada orang yang hati-hati pada yang haram. Yang wara', yang bangsa gak jelas-jelas gak mau, itu saya lebih kagum. Dan ini yang paling susah zaman sekarang. Di mana orang hidup semua ukurannya materi. Ukurannya apa namanya? Materi. Kemarin pada saat hari santri, Pak Menteri Agama yang baru ini, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, ngobrol dengan saya. Yai, tolong dong cariin syair. Tentang apa? Bikinin syair. Tentang apa kata saya? Sekarang ini kan orang mengukur kebenaran katanya, tidak lagi pakai wahyu, pakai kesesuaian akal dan data. Sekarang orang itu benar ukurannya uang katanya. Orang kalau uangnya kuat itu maka menganggap semuanya benar. Oh kalau itu sih ada syairnya kata saya. Syair mah ada aja Pak. Innad darahima fil amakini kulliha. Ada yang baca begitu. Innad darahima fil mawatini kulliha. Taksur rijala mahabatan wa jamala. Fahiyal lisanu liman arada fasahatan. وهي السلاح لمن أراد قتالا
Innal ghaniya idza takallama mukhti'an qalu sadaqta wa ma nataqta muhala. Innal faqira idza takallama sadiqan qalu kadzabta wa abtalu ma qala. Innad darahima, sesungguhnya dirham, duit, fulus. Fil amakini kulliha, sekarang dalam segala hal, taksur rijala mahabatan wa jamala, membuat orang menjadi gagah, menjadi ganteng, menjadi cantik. Orang hitam, Pak, kalau duitnya banyak, perempuan mau enggak? Perempuannya cakep ditanya, Leha, lu mau sama si Udin orangnya hitam? Biarin aja, duitnya banyak. Ntar juga glowing lama-lama kalau ke salon. Kalau ke salon lama-lama apa namanya? Glowing gitu dia. Tuh, perempuan aja tahu, orang kalau duitnya banyak, ya lama-lama apa namanya? Glowing. Biar ganteng. Lama-lama kalau udah gak megang duit, ya gak kelihatan ganteng. Untung aja Bang Haji Tatang sampai tua masih gagah, duitnya banyak dia. Kalau gak megang duit, udah gak dianggap ganteng lagi tuh laki-laki. Wahiyal lisanu liman arada fasahatan. Uang sekarang menjadi lisan kebenaran bagi orang yang berbicara tentang apapun. Orang yang gak ngomong fasih, ngomongnya gak jelas, tapi duitnya jelas, jadi jelas itu Pak. Saya mau tanya nih, ada calon kepala desa, yang satu bicara visi misi, hebat visi misinya. Setengah jam visi misinya bagus, pakai bulkonak paparannya, bulat-bulat, kotak-kotak, panah-panah, bulkonah. Pakai layar apa namanya, bulkonah itu. Oh, saya kalau jadi begini, kepala desa, kalau lurah kan dipilih, lain ya Pak Lurah ya. Tapi ini yang paparan visi misinya hebat, calon kepala desa di kampung, nggak ngasih duit. Yang satu calon kepala desa saingannya, nggak ngomong banyak, dia cuma bilang, saudara-saudara mohon maaf waktu saya sempit, saya harus geser ke tempat lain, saya cuma ada ala kadarnya ya, tapi itu ada sembako sama duit 300.000. Yang dipilih yang mana coba? Loh. Fahyal lisanu liman arada fasahatan wahyas silahu liman arada qitala. Dunia sekarang ukurannya sudah uang Pak, darahim. Oleh karenanya kalau masih ada ulama-ulama yang wara, cari tuh ulama kayak gitu. Sebab itulah ulama yang dekat dengan Allah. Dulu ayah saya kesengsem. Kesengsem itu apa ya kesengsem tuh? Cinta dengan ulama di Pati, namanya Ki Abdullah Salam. Ayah saya alumni bukan Pati, tapi beliau tahu tentang Ki Abdullah Salam. Saya dipondokin ke sana. Belakangan saya tahu beliau ini orang luar biasa. Memang kata Imam Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah, ini diceritakan oleh Imam Sya'rani. Para wali-wali kutub itu rata-rata namanya Abdullah. Makanya kalau nanti pengen punya anak jadi wali, kasih nama Abdullah. Tapi didik yang bener. Lu anak dikasih nama Abdullah, nggak diajak ngaji. Main gaple di pojokan. Namanya Abdullah rata-rata. Saudara-saudara, ya Abdullah Salam ini. Belakangan begitu saya gede ngerti. Waktu saya dipondokin umur 12 di bawah, saya nggak ngerti. Karena omongan bapak saya sama beliau cerita kiai tua. Cerita beliau membuka muktamar NU di situ Bondo, baca Fatihah 41 kali. Pak Harto dikit-dikit Al-Fatihah. Nggak kelar-kelar kata Pak Harto ini Fatihahnya. Ya Abdullah Salam tuh. Bapak saya waktu itu, saya kecil dibawa kan mondok sowan. Kata orang Jawa apa namanya? Sowan. Yai minta ijazah Fatihah 41 kalinya yang kemarin itu dibaca waktu muktamar NU di situ Bondo. Kata Mbak Abdullah Salam, aku digarap Mbah Lim. Digarap itu dikerjain sama Mbah Lim. Mbah Lim itu Mbah Muslim Imam Puro, wali juga tuh, keren itu. Di Klaten, alhamdulillah saya sudah datang haul di sana.
Abdullah Salam ini Masya Allah menurut saya luar biasa. Ulama yang kalau pengajian setiap ngaji dikasih makan. Sama kayak di sini ya. Di sini kalau ngaji dikasih makan kan. Tadi saya lihatin ya Allah nih kue gak bisa habis nih tadi minuman. Saya masih ceramah, nasi udah jalan Tadi kohri itu, ya Allah. Terusin apa udahan tuh? Terusin ya. Nah saudara-saudara. Abdullah Salam itu kalau pengajian hari Selasa sama hari Kamis 2 kali. Bapak-bapak sama ibu-ibu. Itu ngaji yang ngaji ribuan. Sekitar 3 sampai 5 ribu. Hebatnya yang ngaji semua dikasih makan. Asal sabar. Ada yang nyaut, ya wajar aja kiai banyak yang amplopin. Lah ini bedanya guru saya. Dia amplopin gak mau bang. Demi Allah. Tuh kiai-kiai ketemu saya. Iya bener. Kemarin saya baru ceramah dari Indramayu. Anda dari Buntet, Kiai Indramayu cerita, iya. Saya ke sono. Betul-betul gak mau. Diamplopin gak mau. Saya bab ini belum kuat Pak. Kalau amplop saya juga gak mau. Amplop saya gak mau. Ya Allah, Ki Abdullah Salam gak mau. Kalau diamplopin senyum. Diamplopin gak mau. Pertanyaannya dari mana itu makanan? Nah itulah. Orang kalau sudah jadi kekasih Allah, jangan tanya rizkinya. Jangan tanya apa namanya waroknya luar biasa beliau. Dermawannya luar biasa. Kalau ke pasar nggak pernah beli barang nawar. Sarung nih, harganya 150.000, ngasih duitnya 200. Itu kelas wali itu. Emang ibu-ibu kampung sini, kangkung 10.000 2 ikat masih ditawar jadi 4. 4 ikat. Kata yang dagang, ya Allah bu, untung saya cuma 2.000. Masih ditawar sampai habis. Bakso 10.000 masih minta tambah pentolnya 2. Ya Allah. Jadi orang kalau udah dermawan, tapi itu waroknya luar biasa Mbak Abdullah Salam. Didatengin pejabat nggak mau. Nggak kayak zaman sekarang. Kalau pejabat datang bangga, pakai bikin backdrop, ahlan wa sahlan. Udah nggak mau. Gus Dur sebelum jadi ketua umum PBNU, sebelum jadi presiden itu rutin silaturahim kepada Ki Abdullah Salam. Begitu jadi presiden, hari Rebo dilantik, hari Kamis orang pertama, ulama pertama yang didatangi Gus Dur Ki Abdullah Salam. Tapi begitu sampai depan rumah Ki Abdullah Salam, dikunci pintunya. Beliau di kamar. Memang kurang sehat. Gus Dur sampai depan rumah beliau berdiri. Presiden berdiri bingung dikunci pintu. Enggak ada yang berani ngomong. Anaknya Kiai cuman dia. Cuman Gus Dur kan Gus Dur. Begitu aja kok. Repot. Beliau bilang pada putra guru saya, Kiai Nafi Abdullah. Gus, ada jalan lain enggak? Kalau mau ketemu beliau, selain dari pintu depan. Ada Gus, dari dapur. Dapur bahasa Jawanya pawon. Apa namanya? Pawon. Ya enggak apa-apa dari dapur. Tapi dapurnya ngelewatin Pondok Putri. Ya enggak apa-apa. Tapi itu mau ke dapur dari Pondok Putri, ngelewatin jemuran. Santri putri ngejemur celana dalam, BH di situ. Waduh. Akhirnya apa yang terjadi? Itu semua jemuran dibersihin. Seret. Presiden lewat. Pas pampresnya bingung Pak. Baru itu ketemu ulama kayak gitu. Ketemu ulama tuh. Presiden susah banget. Di sini sekarang orang rebutan ketemu pejabat. Bawa pejabat. Calon rebutan. Ya Allah. Abdullah Salam nggak mau. Begitu sampai beliau diamben di kasur. Gus Dur di bawah tuh. Pas pampres bingung. Baru tahu ada presiden duduk di bawah, Kiai di atas. Tuh baru izzahnya Kiai. Saya ingat ulama seperti Ki Abdullah Salam ini, saya ingat Imam Sya'rani. Hina mazarahu al-waliul a'zam Ali Basha min Turkiya. Ketika Imam Sya'rani didatangi Perdana Menteri Turki, namanya Ali Basha. Ikut ngaji begini nih Perdana Menteri. Begitu mau pulang, Perdana Menteri bilang sama Imam Asy-Sya'rani, penulis kitab Mizanul Kubra, penulis kitab Lataiful Minan wal Akhlaq. Kata Perdana Menteri, dia bilang pada siapa tadi? Imam Sya'rani. Ya Imam Sya'rani,
nahnu mutaqarribuna ilal khalifah fahal indakum haja ilaih. Wahai Imam Sya'rani, saya sama raja dekat, khalifah dekat. Barangkali ada perlu butuh nih dibangun nih pondok nih 3 lantai, kita omongin nanti sama Menteri PUPR. Kalau butuh aspal kita ngomong juga sama ini, kalau mau butuh ini nanti kita ngomong ini, kalau listrik sama ini. Wah, kira-kira gitu. Saya dekat sama khalifah, kalau Anda punya hajat saya akan omongin. Fa'ajaba bi'izzatih. Imam Sya'rani menjawab dengan izzahnya, dengan kemuliaannya, dengan kegagahannya. Apa kata Imam Sya'rani? Ya Wazir al-A'zam, wahai Perdana Menteri, nahnu mutaqarribuna ilallah. Alhamdulillah, saya juga dekat sama Allah. Fahal indakum haja ilaih. Kalau Anda ada hajat, saya omongin sama Allah. Ketemu nggak kayak gini zaman sekarang? Ketemu nggak? Cari. Kalau Anda ketemu kayak begitu, cari. Jangan tinggalin ulama yang kayak begitu. Kalau yang di pasaran banyak, yang bangsa senang mendapatkan kerahiman dari pejabat, kalau kesono kemari, ya masih kelasnya masih mengharap kerahiman. Ya arhamar rahimin. Irhamna. Yang kayak begini tidak akan didengar omongannya. Ulama seperti Mbak Abdullah Salam itu, seperti guru kita itu, arbabul ahwal. Orang yang haliyahnya bagus. Walidzalika hum saru ashabal aqwal. Karena mereka itu perilakunya baik, jadilah mereka ashabul aqwal. Kalau ngomong, omongannya didengar. Kalau berdoa, doanya pada Allah bila hijab, tanpa hijab. Sekarang yang banyak bukan arbabul ahwal wa ashabul aqwal. Sekarang yang banyak ashabul proposal. Yang pintar bikin proposal. Hadirin, tidak terasa sudah 1 jam saya bicara. Ulama-ulama yang tadi saya sebutkan, pada dasarnya tidak ada yang dicontoh kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum iktabasu min nuri nabiyina wa min a'mali nabiyina wa min ulumi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama-ulama tersebut pada hakikatnya meniru, mencontoh Nabi kita Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.